Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kita ada hingga pada saat ini. Saat ini kita akan kembali merenungkan bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dimanapun kita saat ini berada, mari kita satukan hati kita kepada Tuhan, bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Mari kita beri kemuliaan dan hormat. Mari kita angkat pujian dan kita mengagungkan nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami hingga saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, telinga kami agar kami mau terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema perenungan kebenaran firman Tuhan kita saat ini yaitu be humble. Be humble atau dalam bahasa Indonesianya menjadi rendah hati. Kata ini merupakan kata kerja di mana kata rendah hati disebutkan artinya yaitu orang yang tidak sombong, tidak angkuh. Kata rendah hati bukanlah persoalan apa yang kelihatan atau sesuatu yang bersifat fisik, melainkan suatu sikap hati yang tercermin dalam segala tindakan setiap orang. Sikap rendah hati tercermin melalui karakter seseorang dalam hubungannya dengan dirinya, dengan sesamanya, terlebih dengan Tuhan. Sikap rendah hati menyatakan kemampuan diri seseorang dalam mengendalikan diri agar tidak menjadi angkuh atau menjadi sombong. Sikap tidak rendah hati seringkali dikaitkan dengan orang yang berkelebihan dalam hal materi, strata sosial, jabatan yang tinggi, kemampuan yang lebih daripada orang lain. Hal ini tidak selalu benar, karena ada orang yang berkekurangan, memiliki strata sosial yang rendah, jabatan yang rendah, kemampuan yang minim, namun tetap saja sombong, tetap angkuh, menyombongkan diri, membanggakan dirinya sendiri. Karena itu bagian firman Tuhan ini menegur kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong, melainkan menjadi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b. Konteks firman Tuhan ini berbicara tentang keinginan atau hawa nafsu manusia yang berlebihan sehingga menimbulkan satu pertentangan baik antara dirinya dan juga dengan orang lain, terlebih dengan Tuhan. Sehingga membuat dirinya menjadi bersahabat dengan dunia ini. Dengan karakter dunia yang jahat, hidup dalam kepentingan diri sendiri, sombong, angkuh, congkak, menjadikan dirinya musuh Allah. Untuk menjadi rendah hati, maka manusia membutuhkan suatu proses perubahan menjadi rendah hati. Berdasarkan tema kita, yaitu be humble, menjadi rendah hati, maka itu merupakan satu proses yang harus kita kerjakan sebagai seorang pribadi yang semestinya memiliki karakteristik atau sifat sikap yang rendah hati.
Karena itu ada 3 faktor yang dapat membuat seseorang menjadi rendah hati. Yang pertama, seseorang dapat menjadi rendah hati yaitu karena ia menyadari akan kemalangan dirinya. Ia menyadari akan dirinya bahwa saya itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya itu tidak ada apa-apanya. Saya itu begitu lemah, saya terbatas, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Menyadari akan kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Namun hal ini seringkali disalahgunakan. Di mana seseorang bukan menjadi rendah hati, tapi malah menjadi rendah diri. Sekalipun hal ini jarang terjadi. Kenapa? Karena orang lebih memilih untuk sombong, menyombongkan dirinya daripada memilih rendah diri. Menyadari akan kemalangan diri yang benar ialah mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi keadaan diri sendiri di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang tunduk kepada kedaulatan Allah dalam hidup secara pribadi. Betapa saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita lemah, kita tidak mampu, bahkan kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Namun kita juga perlu ingat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Mengintrospeksi diri, menyadari akan kemalangan diri artinya kita memang mau mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tunduk di dalam kedaulatan Allah. Bagian yang kedua, bagaimana seseorang dapat menjadi rendah hati. Yang kedua, ia mampu memposisikan orang lain pada posisinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dengan demikian betapa pentingnya seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya. Dan menganggap orang lain lebih rendah, miskin, bodoh dan sebagainya. Kenapa? Karena di mata Tuhan kita itu sama. Menempatkan posisi orang lain kepada posisinya sebagai manusia. Hargailah dan posisikanlah orang lain pada tempatnya sebagai sesama manusia. Sesama orang percaya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ini akan mendorong seseorang untuk menjadikan dia sebagai seorang yang rendah hati. Be humble. Sikap mau menghargai orang lain, mendengarkan orang lain. No one man show. Tidak menunjukkan kemegahan diri sendiri. Bahwa saya jauh lebih hebat. Dia tidak ada apa-apanya. Saya lebih penting, dia tidak. Ikutilah teladan Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan dia menjadi manusia, bahkan lebih rendah daripada malaikat. Dia menjadi seorang hamba. Dia rela mati. Hal ini menunjukkan betapa dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang rendah hati luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudahkah kita mampu memposisikan orang lain sesuai dengan posisinya?
tanpa kita menganggap rendah orang lain. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Bagian yang ketiga, bagaimana seseorang dapat menjadi rendah hati. Yang ketiga yaitu, ia mampu bekerja sama dengan orang lain untuk tunduk kepada Allah. Ia mampu bekerja sama dengan orang lain untuk membawa mereka tunduk kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang yang rendah hati. Ketika kita memiliki kemampuan, kita memiliki kehebatan, kita menyadari kalau itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan. Oleh karena itu, seorang yang rendah hati, ia mampu mengajak orang lain bekerja sama dengan dirinya untuk hidup tunduk kepada Allah. Hidup tunduk kepada Allah sebagai orang yang percaya. Bagian firman Tuhan di ayat yang ke-7 dalam Yakobus pasal yang ke-4 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Menjadi tunduk kepada Allah dan juga membawa orang lain ikut tunduk kepada Allah, mengasihi Allah. Artinya menjadi seorang yang rendah hati. Selain kita mampu mengintrospeksi diri di hadapan Allah, kita juga mampu memposisikan orang lain kepada posisinya. Dan kita mampu bekerja sama dengan orang lain untuk bisa hidup tunduk kepada Allah. Kenapa kita harus menjadi orang yang rendah hati? Kita harus menjadi orang yang rendah hati karena Allah adalah kasih yang sudah mengasihi kita. Dia mengaruniakan kasihnya itu kepada kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah yang rendah hati. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satupun hal yang bisa kita sombongkan, yang kita megahkan. Kalau bukan karena Allah. Kita ada pun saat ini, itu semua karena Allah. Itu semua karena Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi orang yang rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh. Kita mengintrospeksi diri. Kita mendekatkan diri bersama-sama kepada Tuhan. Mengajak orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita dan kita hidup tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian penutup saya sampaikan bagi kita saat ini. Yakobus 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Menjadi seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan saat ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mau menyadari betapa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan
wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tersindah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri,